Semangat, assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika. Kita masuk dalam bab 1, yaitu tentang operasi hitung pecahan. Nah, kali ini dalam pertemuan pertama kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan. Tentu Anda masih ingat ya, di kelas 4 kita juga pernah membahas tentang pecahan. Ingat, pecahan terbagi atas 2, yaitu pembilang dan penyebut. Angka yang di atas disebut pembilang, angka yang di bawah disebut penyebut. Maka 2 dikatakan sebagai pembilang dan 3 dikatakan sebagai penyebut. Ingat ya, pembilang dan penyebut. Nah, kita membuat kesepakatan dulu nih untuk operasi penjumlahan pecahan. Apabila penyebutnya sama, maka pembilang langsung ditambahkan. Apabila penyebutnya berbeda, maka harus disamakan penyebutnya dengan menggunakan metode perkalian menyilang atau bisa juga menggunakan metode KPK. Nah, sekarang coba perhatikan contoh berikut ini. Nah, sekarang yang pertama kita akan masuk ke dalam penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Jadi, di dalam pecahan itu kan macam-macam. Nah, penyebutnya juga ada yang sama, ada yang beda. Nah, sekarang kita akan memahami bagaimana sih cara mengerjakan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal yang pertama. Perhatikan dengan cermat ya. Nah, di sini terdapat contoh soal. Soal yang pertama yaitu 3/7 ditambah 2/7. Nah, di sini terlihat angka 3 ini merupakan pembilang dan angka 7 merupakan penyebut. Ya, jadi dalam pecahan biasa terdapat pembilang dan penyebut. Nah, di sini terlihat penyebutnya sama ya, sama-sama 7 ya, sama-sama 7. Pun sama dengan soal yang kedua juga sama, di sini penyebutnya juga sama, yaitu sama-sama 5. Nah, sekarang kita bisa mengerjakan dengan cara seperti apa? Ingat kesepakatan kita, kalau penyebutnya sama, maka dijumlahkan pembilangnya saja. Ya, pembilangnya tinggal dijumlahkan, yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5/7. Penyebutnya tidak perlu ditambahkan. Nah, untuk nomor 2 juga sama, 1 ditambah 3 sama dengan 4/5, karena penyebutnya sudah sama. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua, yaitu tentang penyebut yang berbeda. Nah, di sini untuk soal yang pertama, 1/2 ditambah 5/7. Nah, ini kita coba akan kerjakan dengan menggunakan cara cepat atau cara metode pertama, yaitu perkalian. Nah, perkaliannya cukup mudah dengan menyilangkan. Nah, perhatikan panahnya ya. Yang pertama caranya kita kalikan menyilang 1 dikali 7. Nah, di sini kita tulis 1 dikali 7. Kemudian langkah yang kedua adalah kalikan penyebutnya. 2 dikali 7. Kemudian selanjutnya 5 dikali 2. Nah, di sini kita tulis ditambah karena di sini ditambah, jadi ditambah 5 dikali 2 per sama 2 dikali 7. Nah, kemudian kita kalikan 1 dikali 7, hasilnya 7 per 2 dikali 7 sama dengan 14.
kemudian ditambah 5 dikali 2 sama dengan 10 per 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, di sini penyebutnya juga sudah sama ya. Nah, di sini kita tinggal tambahkan pembilangnya. Nah, 7 ditambah 10. Berapa 7 ditambah 10? Di sini kita tulis hasilnya 17 per 14. Nah, di sini coba diperhatikan. Ternyata pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Nah, sehingga kalau pembilangnya lebih besar, kita ingat, kita harus menyederhanakan. Ya, kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita sederhanakan. Dengan cara apa? 17 per 14 itu sama seperti 17 dibagi 14. Di sini kita bisa mengerjakan dengan pembagian bersusun. 17 dibagi 14. Nah, berapa 17 dibagi 14? Ternyata jawabannya 1. Nah, di sini kita tulis 1. Kemudian 1 dikali 14 berapa? 1 dikali 14 sama dengan 14. Kemudian kita kurangkan, 7 dikurang 4 sama dengan 3. 1 dikurang 1 sama dengan 0, tidak perlu kita tulis karena 0-nya di depan. Nah, di sini sisa 3. 3 dibagi 14, kira-kira bisa atau tidak? Ternyata tidak bisa, karena 3 lebih kecil daripada 14. Sehingga di sini kita bisa tuliskan di atas 3 per 14. Ya. Nah, di sini hasilnya menjadi 1, 3 per 14. Cukup mudah ya. Lanjut dengan contoh soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, kita masih menggunakan dengan cara cepat atau cara perkalian silang. Nah, di sini kita kerjakan langsung 1 dikali 3 per 4 dikali 3 penyebutnya. Kita tuliskan 4 dikali 3, kemudian ditambah 2 dikali 4. Nah, per sama 4 dikali 3. Kemudian langsung kita kerjakan. 1 dikali 3 sama dengan 3. Per 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian kita tambahkan 2 dikali 4 sama dengan 8. Per 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, karena penyebutnya sudah sama, jadi bisa kita langsung tambahkan atau jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Penyebutnya tetap sama 12. Nah, di sini terlihat bahwa pembilangnya ternyata lebih kecil daripada penyebutnya atau penyebutnya lebih besar daripada pembilangnya. Kalau sudah seperti ini, tidak perlu kita sederhanakan. Jadi, sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang lain. Untuk soal yang selanjutnya, kita akan mencoba dengan metode yang kedua, yaitu dengan metode KPK. Nah, di sini, apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini kita mencoba untuk mengerjakan dengan menggunakan KPK. KPK yang kita cari adalah penyebutnya yaitu 4 dan 6. Nah, untuk mencari KPK, sebenarnya kita bisa menggunakan beberapa cara seperti pohon faktor atau mungkin menggunakan tabel. Tapi kali ini kita coba akan mengerjakan dengan menggunakan kelipatan atau penjumlahan yang berulang. Nah, di sini yang pertama kita lihat KPK 4 dan 6, kita mencari kelipatan dari 4 terlebih dahulu. Ini sama saja seperti 4 ditambah 4 ditambah 4 dan seterusnya. Nah, sehingga kelipatannya adalah 4, 8, 12, ditambah 4 lagi 16 dan seterusnya. Kita berhenti sampai di sini dulu. Selanjutnya bilangan 6 menjadi 12 dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa dapatkan bilangan atau angka yang sama ya, yang paling kecil yang sama yaitu
12. Sehingga di sini kita dapatkan KPK-nya adalah 12. Nah, sekarang kita langsung bisa masukkan. Di sini penyebutnya 4 kita ubah menjadi 12, ditambah 6 penyebutnya juga kita ubah menjadi 12 karena KPK-nya tadi 12. Kemudian setelah itu kita beralih ke pembilangnya. Bagaimana cara mencari pembilangnya? Nah, dari 12 ini kita bagi dengan sama-sama penyebutnya ya. 12 dibagi 4. Jadi di sini kita tulis 12 dibagi 4 dikali 3. Nah, dikali 3 ini pembilang yang atas. Kemudian di sebelahnya juga sama, 12 dibagi 6 dikali 5. Ya, 12 dibagi 6 dikali 5. Kemudian bisa kita langsung kerjakan. 12 dibagi 4 sama dengan 3, 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi di sini bisa kita tulis 9 per 12 karena penyebutnya 12. Kemudian ditambah 12 dibagi 6 sama dengan 2, kemudian dikali 5 sama dengan 10 per 12 karena penyebutnya 12. Nah, di sini kita lihat bahwa penyebutnya sudah sama-sama 12 sehingga tidak perlu kita tambahkan ya. Yang perlu kita tambahkan adalah pembilangnya saja. 9 ditambah 10 sama dengan 19 per 12. Nah, di sini ingat, ternyata pembilangnya lebih besar daripada 12, daripada penyebutnya. Sehingga harus kita sederhanakan kembali. Yuk, kita bagi lagi dengan pembagian bersusun. 19 dibagi 12 sama dengan 1. Nah, 1 dikali 12 sama dengan 12. Kemudian kita kurangkan. 9 dikurang 2 sama dengan 7. 7 bisa dibagi dengan 12? Tidak bisa. Sehingga di sini kita tuliskan 7 per 12. Nah, sehingga kita dapatkan hasil yaitu 17 per 12. Nah, cukup mudah ya. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Semoga Ananda bisa memahami dengan baik. Silakan diulang-ulang agar semakin paham ya dan tidak salah dalam mengerjakan. Sekarang waktunya kita untuk latihan. Untuk tugas latihan hari ini, nah di sini ada 10 soal, insya Allah mudah sesuai dengan cara yang Ustazah berikan tadi. Nah, di sini Ananda bisa mengerjakan. Boleh memilih dengan cara yang mana, mau pakai cara dengan metode pertama yaitu perkalian silang atau dengan metode yang kedua dengan menggunakan KPK. Ananda silakan boleh mencoba dengan dua-duanya juga boleh. Nah, setelah selesai nanti boleh dikumpulkan di classroom ya. Semangat mengerjakan. Jika ada yang masih bingung boleh ditanyakan ke Ustazah. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu.